Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang akan mengikuti ujian seleksi PPS Pemilu 2024, kali ini saya akan membagikan bocoran soal dan jawaban ujian seleksi PPS CAT Pemilu 2024. Simak langsung video ini sampai selesai agar teman-teman bisa lulus ya. Soal nomor 1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti terjadi hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa kampanye. B. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. C. Terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. D. Terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Jawaban yang tepat adalah D. Terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Next, soal nomor 2. Apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat diselesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka A. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU Kabupaten. B. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara. C. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya. D. Semua jawaban salah. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban salah. Next, soal nomor 3. Penyusunan daftar pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan A. Menggabungkan pemilih dari kelurahan atau desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama. B. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain pada TPS yang berbeda. C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. D. Memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Ya, jawabannya adalah C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Ini harus diperhatikan pada saat menyusun daftar pemilih untuk tiap TPS. Next, soal nomor 4. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh. C. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. D. Jawaban A dan B benar. Ya. Dari jawaban di atas yang tepat adalah D. Jawaban A dan B benar. Next, soal nomor 5. Usul memperhentian presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada A. DPA atau Dewan Pertimbangan Agung. B. Mahkamah Konstitusi. C. Mahkamah Agung. D. Seluruh anggota DPR. Jawaban yang tepat adalah B. Mahkamah Konstitusi. Ingat-ingat ya teman. Next, soal nomor 6.
Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia A. berpartisipasi politik, B. insan politik, C. kaderisasi politik, D. makhluk politik. Ya, jawabannya B. insan politik. Next, soal nomor 7. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, gubernur, wali kota, dan bupati dipilih secara A. langsung oleh rakyat, B. aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. penetapan presiden, D. demokratis, E. demokratis melalui mekanisme internal partai politik. Jawaban yang tepat adalah D. demokratis melalui mekanisme internal partai politik. Next, soal nomor 8. Idealnya, pemilu berfungsi sebagai A. mekanisme seleksi pemimpin, B. sarana penilaian prestasi pemerintah dan pertanggungjawabannya kepada rakyat, C. prosedur penggantian kepemimpinan dan resolusi konflik secara damai, D. indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik dan saluran akses ke kekuasaan. Ya, jawaban yang tepat adalah D. indikator untuk mengetahui peta kekuatan politik dan saluran akses ke kekuasaan. Next, soal nomor 9. Hingga saat ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2001, E. 2002. Jawaban yang tepat adalah B. 1999. Ini merupakan perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Next, soal nomor 10. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun A. tahun 1945, B. tahun 1950, C. tahun 1955, D. tahun 1960. Ya, jawaban yang tepat adalah C. tahun 1955. Next, soal nomor 11. Dalam pemilihan umum pertama diikuti oleh A. 35 partai, B. 36 partai, C. 37 partai, D. 39 partai. Jawabannya adalah D. 39 partai. Next, soal nomor 12. Pemilu massa reformasi dilaksanakan pemilu ralat. Pemilu masa reformasi dilaksanakan pertama pada tahun A. tahun 1999, B. tahun 2000, C. tahun 2002, D. tahun 2014. Jawabannya adalah A. tahun 1999. Next, soal nomor 13. Jumlah peserta pada pemilu masa reformasi yaitu A. 45 partai, B. 46 partai, C. 47 partai, D. 48 partai. Jawaban yang tepat adalah D. 48 partai.
Next, soal nomor 14. Pelaksanaan pemilu serentak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, memilih kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota pada tahun A. 2015 sampai 2016, B. 2015 sampai 2016 sampai 2017, C. 2015, 2016, 2017 sampai 2018, D. 2015, 2016, 2017, 2018 sampai 2019. Ya, jawaban yang tepat adalah C. 2015 sampai 2016 sampai 2017 sampai 2018. Next, soal terakhir. Pada pemilu serentak tahun 2019, memilih secara langsung anggota DPR, DPRD, dan DPD dengan sistem pemilu proporsional terbuka terbatas tentang ambang batas partai politik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal A. Pasal 410, B. Pasal 412, C. Pasal 413, D. Pasal 414. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Pasal 414. Mungkin beberapa soal tadi yang bisa saya share kepada teman-teman, semoga bisa membantu saat mengikuti ujian seleksi PPS. Jangan lupa kalau kalian suka, like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Bye-bye.